Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Badal, ini konten pertama ya. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam, yaitu tentang surau, madrasah atau madrasah dan juga pesantren. Di sini saya bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hildan Ramadhani. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah. Dan juga saya Obama Hadi Kusuma dengan akhiran NIM 29. Kami di sini ingin tujuannya yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS dari Bu Anis ya. Oke, kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan ini untuk kepada Mas Hildan ini ya. Jadi saya itu ingin menanyakan Mas, pada saat Islam pertama kali masuk ke Nusantara, bagaimana sih masyarakat itu belajar tentang agama Islam ini, dan bentuk intuisi institusi apa yang ada di dalam Nusantara ini? Pada awalnya itu ya, bentuknya itu sangat-sangat sederhana dan informal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena awal masuknya Islam ke Nusantara itu kita media pembelajarannya hanya berpusat di surau. Nah, itu untuk di surau itu sebutan untuk daerah Sumatera. Sementara untuk di Jawa dan sekitarnya itu biasanya disebut dengan langgar atau musola. Dan institusinya itu biasanya sering juga dijadikan tempat tinggal para ulama atau saudagar muslim. Untuk sistem pengajarannya, untuk di surau pada masa pertama masuknya Islam ke Nusantara itu hanya seperti pembacaan Al-Quran, terus seperti ibadah-ibadah harian seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, sangat menarik sekali. Dan saya itu juga ingin menanyakan, kan saya pernah dengar kata pesantren, dan pesantren itu katanya kan setelahnya surau. Jadi ya, pada masa transisi itu bagaimana sih masa transisinya dari masa surau ke masa pesantren ini? Yang menjadi pembeda itu, kalau di surau kita hanya sistem pengajarannya seperti membaca Al-Quran, terus belajar mengenai ibadah-ibadah harian seperti salat 5 waktu, salat sunnah dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu yang menjadi pembeda utamanya, mereka mempunyai sistem asrama atau pondok. Nah, sistem asrama atau pondok ini digunakan oleh santri atau santriwati yang dari wilayah jauh untuk melakukan studi dengan waktu yang cukup lama. Jadi mereka menetap di asrama itu. Kalau untuk surau itu tidak menyediakan fasilitas untuk menginap. Hanya saja ada beberapa para ulama yang menjadikan untuk tempat beristirahat, seperti yang melakukan perjalanan jauh seperti musafir-musafir itu biasanya istirahatnya di surau seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi para musafir ini itu menginap di surau itu, menginap atau hanya sementara? Singgah untuk sementara waktu untuk memenuhi logistik mereka seperti persediaan makanan, yang pastinya untuk istirahat dan lain sebagainya. Kalau tokoh yang menjembatani untuk pengajarannya itu seperti apa? Kalau di surau sendiri tadi kan seperti ulama-ulama, seperti musafir-musafir. Tidak berbeda jauh dengan di pesantren. Kalau di pesantren itu seperti ada kiai atau syekh. Itu yang menjadi pengajar di pesantren. Sementara untuk sistem pembelajarannya sendiri itu menggunakan sistem yang langsung face to face antara santri dengan si kiai. Jadi ada sistem hafalan juga kalau di pesantren. Kalau di surau hanya menekankan ya itu tadi, seperti cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan seperti belajar ibadah harian. Kalau di pesantren sendiri, selain membaca Al-Quran, kita santri itu juga diajarkan untuk membaca kitab-kitab seperti kitab kuning, terus Safina dan lain sebagainya. Oh, menarik sekali ya teman-teman. Nah, ini kan ada 3 lembaga, yaitu surau, pesantren dan juga madrasah. Nah, ini saya itu pernah membaca kalau terbentuknya madrasah itu dipengaruhi oleh kolonial Hindia Belanda untuk kayak seperti bentuk gimana ya, bentuk perlawanan gitulah. Dah
terbentuknya madrasah ini pada tahun berapa sih? Dan pada abad keberapa gitu? Kalau madrasah sendiri itu bisa dikatakan sebuah lembaga pendidikan yang bercorak Islam yang munculnya paling terakhir, yaitu sekitar pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 dan sampai pada awal abad ke-20. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Jadi kalau sistem pendidikan yang ada di madrasah itu seperti apa? Apakah sama seperti yang ada di pesantren? Kalau sistem pendidikan yang ada di madrasah itu tidak jauh berbeda dari yang ada di pesantren. Nah, kalau di pesantren itu kan lebih mengkaji terus ke dalam mengenai keislaman. Kita tidak hanya belajar mengenai Al-Quran di sana. Seperti yang sudah saya singgung barusan, kita mempelajari banyak kitab-kitab yang di situ isinya tentang Islam, keislaman. Nah, sementara kalau di madrasah itu sudah mengkolaborasikan dengan ilmu-ilmu umum seperti matematika, terus ilmu sosial, ilmu alam, bahasa asing dan lain sebagainya. Oh, oke. Sangat menarik ya. Mungkin ini sebagai ilmu baru untuk kita semua ya. Kalau kan ini kan sudah ada pesantren ya. Ngapain sih? Apa sih tujuannya dibentuk madrasah ini? Karena tadi sudah saya singgung ya di depan, kalau pesantren itu kan hanya mengkaji mengenai ilmu-ilmu keislaman. Nah, dibentuknya madrasah itu untuk menciptakan insan yang paham akan ilmu keislaman dan ilmu dunianya sama-sama seimbang. Ya, seperti itu. Jadi kita di madrasah itu tidak hanya berfokus pada satu, yaitu ilmu keislaman, tidak, tapi kita juga mempelajari banyak ilmu di sana, seperti yang saya katakan, ada matematika, ilmu sosial, ilmu alam, bahkan bahasa asing bisa kita pelajari di madrasah itu, Mas. Seperti itu. Oke. Juga saya itu pernah dengar ya kalau jadi pendidikan Islam itu berbentuknya itu seperti informal, jadi nggak ada Ya, lah betul. formal seperti ini, nggak ada. Jadi pada masa itu ya jelas sekali informal. Dan madrasah pertama kali itu ada Biyah School namanya, dan pada saat itu dibentuk di Padang Panjar kalau nggak salah ya. Padang Panjang. Ya seperti itu. Jadi terbentuknya madrasah itu karena ya oleh intelektual Islam, yang mana pada saat itu Islam itu ingin sekali untuk Melahirkan ulama-ulama yang tidak hanya mengerti tentang Islam, tapi juga mereka paham akan ilmu-ilmu umum seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa ada surau, pesantren, madrasah. Dampaknya untuk penyebaran Islam di Nusantara itu seperti apa? Dampaknya itu sangat fundamental, Mas. Surau, pesantren, bahkan madrasah itu bisa dikatakan sebagai tulang punggung Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di 3 lembaga ini pusat pendidikan Islam terjadi, bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai simbol sosial, terus pelestari kebudayaan Islam, bahkan benteng perlawanan pada kolonialisme pada masa penjajahan. Karena seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwasanya pesantren dan surau itu sudah ada jauh sebelum adanya madrasah. Jadi untuk kita belajar Islam pada masa penjajahan itu, ya pasti belajarnya di surau dan pesantren. Oke. Menarik sekali ya. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa kalau surau pendidikannya itu di masjid-masjid, dilakukan oleh kiai-kiai, benar? Nah, kalau di pesantren itu pendidikannya itu seperti ada apanya namanya? Asrama. Seperti ada asramanya. Dan juga kalau madrasah ini sudah diajarkan pembelajaran umum seperti sains, matematika, dan ilmu sosial lainnya. Benar, Mas? Oke. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya pada video kali ini. Mungkin isinya seperti itu saja. Kalau kalian ingin mendiskusikan lebih lanjut bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa.